Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami mata kuliah strategi pembelajaran dengan judul Mengajar dan Belajar dalam Standar Proses Pendidikan dan Strategi Pembelajaran Berorientasi Aktivitas Siswa. Materi pertama akan disampaikan oleh Junetri Ambarani Putri. Kepadanya dipersilahkan. Mengajar dan belajar dalam standar proses pendidikan. A. Konsep dasar mengajar. Yang pertama, mengajar sebagai proses menyampaikan materi pelajaran. Sebagai proses menyampaikan atau menanamkan ilmu pengetahuan, maka mengajar mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, proses pengajaran berorientasi kepada guru. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memegang peran yang sangat penting. Guru menentukan segalanya. Maka biasanya proses pengajaran hanya akan berlangsung manakala ada guru dan tidak mungkin ada proses pembelajaran tanpa guru. Yang kedua, siswa sebagai objek belajar. Sebagai objek belajar, kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahkan untuk belajar sesuai dengan gayanya sangat terbatas, sebab dalam proses pembelajaran segalanya diatur dan ditentukan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan pengajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Proses pengajaran berlangsung pada tempat dan waktu tertentu. Misalnya, terjadi di dalam kelas dengan penjadwalan yang ketat. Kemudian, yang keempat, tujuan utama pengajaran adalah penguasaan pelajaran. Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan guru. Yang kedua, dari konsep dasar mengajar. Mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Dibagi menjadi beberapa karakteristik. Yang pertama, mengajar berpusat pada siswa. Siswa mempunyai kesempatan untuk belajar sesuai dengan gayanya sendiri. Jadi, peran guru berubah dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai fasilitator. Artinya, guru lebih banyak sebagai orang yang membantu siswa untuk belajar. Kemudian, karakteristik yang kedua, siswa sebagai subjek belajar. Dalam konsep mengajar sebagai proses mengatur lingkungan, siswa tidak dianggap sebagai organisme yang pasif yang hanya sebagai penerima informasi, tapi dipandang sebagai organisme yang aktif yang memiliki potensi untuk berkembang. Kemudian, karakteristik yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Jadi, kelas itu bukanlah satu-satunya tempat belajar siswa. Siswa dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi pelajaran. Kemudian karakteristik yang keempat, pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Jadi tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi pelajaran, akan tetapi proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian B, perlunya perubahan paradigma tentang mengajar. Pandangan mengajar yang hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan itu dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Minimal ada 3 alasan penting. Alasan inilah yang menuntut perlu terjadinya perubahan paradigma mengajar dari mengajar hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran kepada mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Kemudian C, makna mengajar dalam standar proses pendidikan. Mengajar dalam makna konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tapi juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Makna lain mengajar yang demikian sering diistilahkan dengan pembelajaran. Jadi mengisyaratkan bahwa dalam proses belajar mengajar, siswa harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan. Dimaksudkan untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Nah, makna pembelajaran dalam konteks standar proses pendidikan itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, pembelajaran adalah proses berpikir. Yang kedua, proses pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak. Yang ketiga, pembelajaran berlangsung sepanjang hayat. Kemudian D, teori-teori belajar. Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari.
1. Beberapa teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar koneksionisme. Teori belajar koneksionisme dikembangkan oleh Thorndike sekitar tahun 1913. Menurut teori belajar ini, belajar pada hewan dan pada manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. B. Teori belajar classical conditioning. Belajar atau pembentukan perilaku perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian tertentu. Nah, pengkondisian itu adalah dengan melakukan semacam pancingan dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan tingkah laku. Baik, terima kasih kepada Junetri Ambarani Putri. Saya Jihan akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Junetri, yaitu C. Operant Conditioning. Operant Conditioning yang dikembangkan oleh Skinner merupakan pengembangan dari teori stimulus response. Skinner membedakan dua macam respons, yaitu respondent response dan operant response. Yang kedua, teori-teori belajar kognitif. A. Teori Gestalt. Menurut teori ini, belajar adalah proses mengembangkan insight. Jadi, berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanistis, sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight itu sendiri. B. Teori Medan. Teori ini dikembangkan oleh Kurt Lewin. Sama seperti teori Gestalt tadi, teori Medan menganggap bahwa belajar adalah proses pemecahan masalah. Yang C. Teori konstruktivistik. Teori ini dikembangkan oleh Piaget pada pertengahan abad 20. Pengetahuan yang dikonsentrasikan anak sebagai subjek maka akan menjadi pengetahuan yang bermakna, sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui proses pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Selanjutnya, strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. A. Pengertian strategi. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi itu sendiri. Selanjutnya, B. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi penyampaian penemuan atau exposition discovery learning. Bahan pelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut menguasai bahan tersebut. Jadi kalau di strategi ini tuh, guru yang ngasih bahan ke siswa, terus siswanya itu tinggal coba memahami sendiri aja gitu. Yang kedua, strategi pembelajaran individual atau groups individual learning. Keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Nah, kalau di strategi individual ini, siswanya dituntut untuk mandiri. Jadi kecepatan atau keterlambatan daya tangkap siswanya itu sangat berpengaruh. Terus di strategi ini tuh gurunya cuma memberikan bahan pelajaran serta bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri gitu. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Maria Miftahul Jannah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin C, pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Teman-teman, pembelajaran itu pada dasarnya adalah sebuah proses untuk menambah informasi dan kemampuan yang baru. Dari sini kita berpikir, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh para siswa. Maka di situ kita dituntut untuk mengetahui cara atau strategi apa yang harus dimiliki oleh para siswa, yaitu strategi yang efektif dan efisien. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran. Yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan strategi yang ingin dicapai. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut siswa. Poin D, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran dalam konteks standar proses pendidikan. Sebagai guru,
ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Nah, penting bagi guru untuk memahami prinsip-prinsip tersebut. Prinsip yang pertama, pembelajaran harus berorientasi pada tujuan. Yang kedua, aktivitas, kemudian individualitas dan integritas. Sesuai dengan isi peraturan pemerintah di atas, maka ada sejumlah prinsip khusus dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu yang pertama harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Poin E. Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa PBAS. Ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Yang pertama, asumsi filosofis tentang pendidikan. Pendidikan itu merupakan usaha sadar mengembangkan manusia menuju kedewasaan, baik kedewasaan intelektual, sosial, maupun kedewasaan moral. Nah, karena itu proses pendidikan bukan hanya mengembangkan intelektualnya aja, tetapi mencangkup seluruh potensi yang dimiliki oleh anak didik. Yang pertama yaitu konsep dan tujuan PBAS. Nah, PBAS ini dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal. Yang kedua, yaitu peran guru dalam implementasi PBAS. Dalam implementasi PBAS, guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran kepada siswa, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi agar siswa tersebut belajar. Yang ketiga, penerapan PBAS dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, PBAS diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti mendengarkan, berdiskusi, memproduksi sesuatu, atau menyusun laporan, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBAS. Nah, keberhasilan PBAS ini dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Yang pertama, guru. Yang kedua, sikap profesional guru dan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar seorang guru. Baik, terima kasih kepada Maria Miftahul Jannah. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kesalahan datangnya dari kami, dan kesempurnaan itu datangnya hanya dari Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.